Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam acara Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat healthy semua, gimana di bulan Ramadan? Tetap semangat? Ya tentu. Kita berjumpa kembali dalam acara ngobrol-ngobrol sehat. Namun karena ini bulan Ramadan, kita ganti nama dulu menjadi Ramse, Ramadan Sehat. Oke, untuk Ramadan Sehat tentu kita bicara jangan yang berat-berat, jangan yang menguras energi otak ya. Mudah-mudahan pembicaraan kali ini bisa menemani sobat healthy semua untuk menunggu waktu berbuka puasa. Apa yang mau kita bicarakan hari ini? Oke, kita membicarakan dua penyakit sekaligus. Meskipun dua penyakit, tetapi ada kaitannya ya. Yang pertama disebut penyakit fibromialgia. Fibromialgia sebenarnya mungkin buat sobat healthy semua ataupun buat masyarakat awam kebanyakan bisa jadi disamakan dengan pegal-pegal. Iya, masyarakat, pasien, bahkan kita sendiri sering kadang-kadang merasakan sakit, pegal-pegal, nyeri pada otot yang tidak jelas lokasinya. Ya, maksudnya tidak jelas itu bagaimana? Maksudnya tidak merujuk pada satu lokasi, baik organ tertentu maupun serabut saraf tertentu. Ya, karena ada juga penyakit yang cukup jelas, misalnya sakit bagian pinggang saja, itu bisa jadi adanya penyempitan pada tulang belakang yang menjepit satu saraf, sehingga lokasi nyerinya terfokus pada daerah tersebut. Atau mungkin pada satu posisi tangan, atau posisi suatu organ, dan lainnya. Nah, bedanya dengan fibromialgia adalah suatu rangkaian gejala nyeri maupun pegal yang tersebar pada seluruh tubuh dan gejalanya pun saling tumpang tindih. Nah, meskipun gejalanya seperti tidak jelas dan tidak memiliki aturan, namun ternyata banyak orang memiliki gejala yang sama. Nah, akhirnya para ahli dan peneliti memasukkan satu diagnosa penyakit yang bergejala sangat luas ini di dalam satu rumpun, yaitu fibromialgia. Ya, karena ternyata ada beberapa kalangan, golongan usia dan jenis kelamin tertentu yang sering sama-sama memiliki keluhan yang sama. Ya. Nah, apa gejala yang paling mencolok tetapi di sini? Nah, di sini gejalanya adalah rasa cepat lelah. Nah, gimana? Apakah mirip dengan yang sobat-sobat healthy rasakan? Dan rasa nyeri yang menyebar luas. Iya, kadang di lengan atas, kedua tangan, leher, bahu, sampai pinggang, paha, dan seterusnya. Seolah-olah seluruh tubuh itu remuk, patah-patah.
Ya. Nah, meskipun sudah digolongkan, memang diakui bahwa penyebab dan proses terjadinya penyakit fibromialgia ini memang belum jelas diketahui. Ya, sehingga kita berusaha menjelaskan pada sobat healthy semua, apabila memiliki keluhan yang seperti ini, bagaimana solusinya, terutama dalam mengatasinya, atau kalau boleh jadi lebih baik kalau kita bisa mencegahnya. Ya, jadi jangan bingung ya sobat healthies, apa ini? Penyakit kok ada penyakitnya tapi tidak jelas penyebabnya. Keluhannya sangat luas, menyebar seolah-olah tidak fokus pada satu lokasi saja. Ya, jadi mudah-mudahan dengan memahami penyakit ini, nanti kita bisa sama-sama mengatasi, dan kalau lebih bagus lagi, kita bisa mengedukasi keluarga kita, teman-teman kita, ataupun bagi para tenaga kesehatan dalam menangani pasien-pasien semua. Nah, berapa sering sih penyakit fibromialgia ini? Ternyata dari seluruh pasien yang berobat di poliklinik reumatologi atau penyakit rematik, mencapai 10%-nya adalah penderita penyakit fibromialgia ini, atau penyakit yang dalam tanda kutip tidak jelas ini. Ya. Kemudian siapa saja yang lebih berisiko? Ternyata yang lebih berisiko adalah satu, kaum wanita. Ya, memang rata-rata jenis-jenis penyakit autoimun, penyakit-penyakit hormonal banyak menyerang wanita. Kemudian menyerangnya pada usia pertengahan. Ya. Artinya apa? Tidak muda dan juga tidak tua, tengah-tengah ya. Ya, tengah-tengah ini mungkin tidak bisa dipatok 20, apa 30, apa 50. Yang jelas tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Kemudian ada risiko yang menyangkut faktor sosial, yaitu sering mengenai golongan ekonomi yang menengah ke bawah, kemudian yang pernah mengalami perceraian, dan juga tingkat pendidikan yang rendah. Ya, ini adalah statistik ya, survei, bukan saya artinya begitu saja mengatakan golongan tertentu berisiko. Kemudian seringnya pasien atau orang yang menderita fibromialgia menderita juga beberapa penyakit yang lain. Ya, yaitu nanti penyakit yang akan saya bahas habis ini, yaitu penyakit chronic fatigue syndrome atau CFS ya. Jadi suatu sindrom kelemahan yang kronis. Kemudian berkaitan juga dengan penyakit irritable bowel syndrome atau penyakit sindrom usus yang sensitif. Ya, biasanya mudah merasa pegal, sakit seluruh tubuh. Biasanya pencernaannya pun memiliki banyak keluhan, terutama sensitif terhadap banyak hal. Namun apabila diinvestigasi sampai di endoskopi ke dalam ususnya, tidak terdapat kelainan apa-apa. Kemudian berkaitan juga, pasien biasanya memiliki gangguan nyeri kepala kronis, lalu sekitar 20-30%-nya pasien fibromialgia juga memang dideteksi menderita
penyakit-penyakit autoimun. Bisa penyakit lupus, penyakit rheumatoid arthritis, maupun penyakit ankylosing spondylitis. Ya. Nah, siapa yang bisa kita katakan sudah menderita penyakit fibromialgia? Nah, di sini Lembaga Rematik Amerika, ada yang namanya ARA, kemudian Lembaga Rematik Eropa, membuat kriteria klasifikasi. Ya, jadi siapa yang bisa dikatakan menderita fibromialgia? Yang pertama, harus ada kriteria waktu, yaitu keluhan nyeri-nyeri tersebut sudah berlangsung lebih dari 3 bulan. Kemudian harus mengenainya simetris, artinya kiri dan kanan seimbang terkena. Ya, tidak harus berbarengan, namun kalaupun berpindah-pindah bergiliran dengan frekuensi yang sama. Ini tentu penting untuk membedakan dengan sakit akibat aktivitas, ya, karena tangan kanan kita tahu lebih sering digunakan, lebih sering terjadi capek dan nyeri. Kemudian kriterianya juga harus melibatkan bagian atas tubuh dan bagian bawah tubuh dengan proporsi yang sama. Ya, karena kita mau menunjukkan bahwa penyakit fibromialgia ini adalah penyakit yang menyeluruh, menyebar, meskipun dengan proses penyakit yang belum jelas diketahui, namun dia harus dibedakan dengan suatu penyakit akibat gangguan di satu lokasi saja, ya. Kemudian jangan lupa tidak boleh ada tanda-tanda inflamasi, karena kalau sudah ada inflamasi seperti bengkak, merah, kemudian nyeri yang tidak bisa digerakkan, nah, itu menunjukkan ada proses yang jelas. Sedangkan Sobat Healthies ingat, penyakit fibromialgia ini suatu penyakit yang tidak disebabkan oleh satu hal yang pasti. Kemudian harus dihitung. Jadi di seluruh tubuh kita ini nanti ada tempat-tempat sebanyak 18 titik. Nah, harus minimal dari 11 dari 18 titik di seluruh tubuh tadi harus nyeri. Nyerinya bagaimana? Ya, dengan dites seperti ditekan, kemudian harus 11 atau lebih, ya. Menunjukkan apa? Artinya memang penderita fibromialgia benar-benar terganggu dan terpengaruh oleh rasa nyeri yang menyeluruh. Kemudian harus tidak menutup kemungkinan pasien memiliki rasa nyeri yang jauh lebih banyak, lebih luas daripada 18 titik tadi, ya. Karena apa? Memang ini penyakit mungkin ada kaitannya dengan tadi, ya, psikologis, dengan autoimun, dengan tingkat pemahaman dan sebagainya. Nah, terus bedanya apa kalau orang yang sehat? Nah, kalau orang yang sehat mungkin ada beberapa titik juga merasa nyeri, namun nyerinya itu tidak meluas ke semua titik dan tingkat nyerinya juga tidak seberat pasien yang positif menderita fibromialgia. Nah, tadi kriteria yang pastinya tadi, kemudian ada gejala-gejala yang
bisa membantu diagnosa yaitu nyeri dan kaku di pagi hari, terutama saat bangun tidur. Kemudian ada rasa lelah ya, tentu karena menahan nyeri setiap hari di berbagai titik timbul rasa lelah. Kemudian gangguan berkonsentrasi, kemudian perubahan mood ya, mood yang sering menurun, baik depresi maupun cemas dan panik. Dan tentu saja banyak terjadi gangguan pola tidur. Itu semua mencapai 70-90% pasien. Nah, kemudian Sobat Healthies bertanya, lalu bagaimana cara memeriksa atau laboratorium maupun pemeriksaan penunjang lain yang bisa memastikan fibromialgia? Nah, ini yang serunya. Justru apabila dilakukan semua tes, apabila semuanya normal, justru itu mendukung dan memperkuat diagnosa fibromialgia. Ya, jadinya memang ini menandakan suatu proses penyakit yang belum diketahui sebabnya, namun memang ada penyakit ini. Ya tentu kalau ada tes-tes yang tidak normal, harus bisa disingkirkan penyebab-penyebab yang lain. Ya, bisa jadi orang diabetes memiliki gejala yang mirip, orang yang menderita infeksi, menderita penyakit autoimun, bahkan juga ada yang disebut malingering ya, orang yang berpura-pura sakit, hipokondriak namanya ya. Memang ada orang yang tidak sakit tapi mentalnya merasa lebih nyaman bila dia dilabel, didiagnosa menderita satu penyakit. Ya, oke Sobat Healthies, gimana? Sudah beduk atau belum? Ya, kalau belum, sekarang kita membahas mengenai bagaimana menghadapinya, baik mengobati fibromialgia maupun menata laksana secara non-medis. Ya. Jadi yang utama apa? Nomor 1 adalah edukasi. Ya, edukasi pada pasien, pada keluarga pasien, termasuk pada dokternya sendiri, bahwa memang ada satu penyakit yang nyata adanya, nyata rasa sakitnya, nyata lokasinya, namun memang proses penyebab maupun lokasi pencetusnya itu tidak diketahui. Nah, jadi jangan sampai ini menyebabkan keputusasaan, menyebabkan kebingungan, dan yang lebih berbahaya menyebabkan overtreatment. Ya, suatu penyakit yang normal semua, namun bisa dilakukan pengobatan yang berlebih-lebihan, pemeriksaan yang berlebih-lebihan, karena kurangnya edukasi baik pada pasien, pada keluarga maupun pada tenaga medis yang menanganinya. Nah, edukasi ini penting karena apa? Setelah pasien didiagnosa menderita fibromialgia, kadang pasien itu antara dua, bisa gembira. Gembira kenapa? Karena ternyata sakit saya meskipun sangat hebat dan menyebar lokasinya, namun tidak disebabkan oleh satu penyebab yang berbahaya. Sehingga meskipun
rasa sakit itu ada, namun kita bisa berdamai, ikhlas dengan diagnosa fibromialgia ini. Namun bisa juga yang terjadi yang kedua, terjadi kekecewaan. Nah, kok kecewa? Iya, mungkin pasien setengah tidak percaya atau mungkin marah karena saya ini sakit sudah berbulan-bulan, semua saya rasakan, lokasinya yang menyebar dan berpindah-pindah, namun dokter mengatakan tidak ada penyebab khusus. Nah, bisa jadi timbul kecewaan dan bisa keputusasaan. Karena apa? Karena penyebabnya tidak diketahui, tentu pengobatannya nanti menjadi tidak pasti. Nah, di sini pentingnya edukasi. Ya, jadi nanti edukasinya begini. Sobat Healthies, Bapak, Ibu, penyakit fibromialgia ini penyakit yang diakui nanti akan hilang timbul. Nanti akan terasa di seluruh lokasi, baik kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Dan terus proses penyembuhannya tidak mudah dan ada kadang sembuh total, kadang muncul dengan berat. Nah, di sini agar apa? Nanti timbul suatu pencerahan, insight, bahwa pasien akhirnya tidak protes, tidak frustrasi karena menghadapi suatu penyakit yang ibarat tidak biasanya, tidak sesuai logika akal sehat dengan penyakit yang lain. Ya. Yang jelas nanti tugas dokter adalah menjelaskan pada penyakit fibromialgia tidak ada sesuatu hal yang serius. Tidak ada seperti penyakit kanker, tidak ada penyakit metabolik, penyakit infeksi, maupun penyakit yang disebut gangguan asam urat, kolesterol, dan sebagainya. Dan kemudian harus diyakinkan bahwa nanti tulang-tulang, sendi, otot tidak akan rusak, tidak akan cacat, ataupun terjadi kelainan. Ya, jadi dijelaskan bahwa meskipun nyerinya ada, namun tidak ada kerusakan pada organnya. Kemudian harus selalu diyakinkan tidak perlu pemeriksaan lebih lanjut yang berlebihan, ya. Kan pasien kadang menuntut ingin diperiksa CT scan, MRI, nanti ada namanya kepadatan tulang, atau kalau yang di daerah-daerah di mana-mana pasien minta diperiksa asam urat, kolesterol, gula darah, dan sebagainya. Sedangkan kita sudah paham bahwa penyakit fibromialgia ini tidak didasari oleh satu gangguan fisik. Ya. Kemudian setelah edukasi tadi sudah dirasa baik, maka mulai dilakukan yang disebut psikoterapi, ya. Jadi kita melakukan terapi kognitif. Jadi pasien setelah memahami penyakitnya tentu akan bisa bersikap lebih positif. Kemudian perilakunya pun akan disesuaikan dengan pemahaman tadi. Bahwa apabila datang sakit tersebut tidak menjadi stres, panik, meminum obat yang berlebihan. Nah, yang jelas nanti diberikan pengertian bahwa untuk mengurangi keluhan sebaiknya menghindari
aktivitas fisik yang berlebihan, pekerjaan yang terlalu berat, maupun juga stresor, pola pikir yang tekanan yang berat. Selanjutnya, pasien yang sudah berbulan-bulan tadi mengeluh fibromialgia tentu harus dibuatkan program latihan, program fisioterapi agar otot-otot, sendi-sendi yang biasanya terhambat oleh rasa nyeri bisa mulai dilatih, mulai digerakkan kembali agar fungsi-fungsinya menjadi normal. Normal dalam arti seimbang, jadi saling membantu. Tidak hanya satu otot dan satu sendi yang bekerja terlalu keras, tapi seluruh tubuh akan bersinergi menghasilkan suatu kesatuan tubuh yang sehat. Nah, bagaimana kalau peran obat-obatan di sini? Ya, di sini perlu diperhatikan. Obat-obat anti nyeri, obat-obat anti radang, obat steroid sekalipun jarang bisa berperan mengurangi nyeri pada fibromialgia. Ya, obat-obat apa? Seperti obat asam mefenamat, obat diklofenak, obat-obat nyeri yang biasa yang untuk penyakit yang lain itu berefek pada fibromialgia didapatkan tidak bermanfaat, ataupun kalau bermanfaat sangat kecil. Ya, karena apa? Karena memang pada fibromialgia kan tidak terdapat tanda inflamasi. Jadi rasa nyeri pada fibromialgia ini bukan karena radang, bukan karena bengkak atau panas, tapi memang suatu yang belum diketahui sebabnya. Bahkan kalau pasien minum obat anti nyeri, nyeri fibromialgianya hilang, berarti jangan-jangan ini bukan fibromialgia. Nah, itu. Gimana? Bingung kan? Ya, nggak bingung. Artinya gini, pasien didiagnosa fibromialgia. Ini sudah diedukasi. Nah, tiba-tiba minum obat pereda nyeri. Loh, kok ternyata sembuh sehat? Berarti itu bukan fibromialgia. Karena diduga fibromialgia suatu penyakit yang begitu kompleks, itu dasar penyebab nyerinya adalah bukan dari jalur nyeri biasa. Nah, nanti yang banyak membantu adalah bisa diberikan obat-obat untuk nyeri neuropatik atau nyeri yang diakibatkan gangguan pada serabut saraf. Ya, nanti ada beberapa obat nyeri neuropatik, obat yang bekerja bukan menghilangkan inflamasi, menghilangkan nyeri langsung pada tempat tersebut, tapi dengan jalan menstabilkan neurotransmitter pada saraf agar tidak mengeluarkan hormon-hormon nyeri secara berlebihan. Kemudian harus sabar bahwa obat-obat khusus fibromialgia tadi bekerjanya tidak langsung seketika, namun perlu waktu, bisa sampai 1 bulan, bahkan 2-3 bulan. Dengan minum obat yang teratur, baru rasa nyeri tadi akan hilang. Ya, gimana? Cukup paham? Itu tadi topik kita mengenai sindrom fibromialgia. Gimana? Ingin bertanya atau ingin
lebih jelas lagi, bisa bertanya di kolom komentar di bawah. Namun jangan lupa subscribe dulu di channel saya, Dr. Handono Official, dan ingat bunyikan notifikasinya. Teng teng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.